Pernah kepikiran nggak? Di zaman sekarang, kita punya AI yang bisa ngasih jawaban apa aja cuma dalam hitungan detik. Secara logika, harusnya kita punya lebih banyak waktu luang dong kan? Tapi anehnya, kok kita malah ngerasa makin kehabisan waktu ya? Kayaknya buat sekedar duduk tenang dan mikir jernih aja susahnya minta ampun. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Coba tebak, berapa kali sih fokus kita diganggu setiap harinya? 275 kali? Yap, menurut data dari Microsoft Work Trend Index terbaru, rata-rata kita diinterupsi 275 kali sehari. Kalau dihitung-hitung, itu sama aja fokus kita diputus paksa hampir setiap 2 menit sekali. Gila kan? Jadi kalau belakangan ini Anda merasa susah banget buat konsentrasi, tenang aja, Anda nggak sendirian, dan data ini benar-benar jadi buktinya. Ini tuh semacam paradoks modern. AI dan segala macam teknologi canggih ini emang beneran menghemat waktu kerja kita, tapi entah kenapa pekerjaan utama kita malah kerasa nggak selesai-selesai. Kenapa coba? Karena alat yang awalnya didesain buat bikin kita efisien, justru bikin lingkungan di mana kita terus-terusan sibuk ngerespons notifikasi. Kita jadi lebih sibuk bereaksi daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan soal biaya tersembunyi dari sebuah gangguan. Pernah dengar soal attention residue? Ini konsep menarik banget dari Profesor Sophie Leroy. Intinya gini, otak kita itu bukan saklar lampu yang bisa dimati-nyalain begitu aja. Waktu kita lagi ngerjain sesuatu yang rumit, terus iseng ngecek email masuk, sebagian dari fokus kita itu tertinggal di email tersebut. Nggak ikut balik ke kerjaan utama kita. Jadi makin sering kita bolak-balik antar aplikasi, sisa-sisa fokus kita makin berceceran di mana-mana. Masalahnya, gangguan itu sendiri mungkin cuma makan waktu 5 detik. Tapi Profesor Gloria Mark nemuin fakta yang bikin merinding. Otak kita butuh waktu lebih dari 23 menit buat benar-benar kembali fokus 100% seperti semula. Coba bayangin deh, cuma gara-gara satu bunyi notifikasi singkat, kita ngorbanin hampir setengah jam waktu produktif cuma buat pemulihan. Rugi banget kan? Terus, habis kemana waktu kita seharian? Menurut data Asana, 60% waktu pekerja profesional itu habis cuma buat koordinasi. Ya balesin pesan, ngurusin email, atau ikut meeting dadakan yang sebenarnya nggak perlu. Sisa waktu buat benar-benar kerja dan mikir mendalam cuma 40%. Fenomena ini sering disebut sebagai deep work gap, di mana porsi mikir beneran malah jadi minoritas di keseharian kita. Lalu, apa dong solusinya? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut deep work. Gini, ada studi menarik dari BCG yang nunjukin kalau AI itu ibarat pedang bermata dua. Untuk tugas-tugas rutin, AI emang luar biasa, bisa ningkatin kualitas kerjaan kita sampai 40%. Tapi dengerin baik-baik ya, pas dihadapin sama masalah yang kompleks, orang yang terlalu ngandelin AI, performanya malah merosot tajam sampai 19%. AI ngasih kita jawaban cepat, tapi di saat yang sama menciptakan rasa percaya diri yang semu. Dan disinilah letak bahaya aslinya. Karena kita udah terlalu dimanjain sama jawaban instan dari AI, otak kita pelan-pelan jadi turun toleransinya terhadap kesulitan. Nemu jalan buntu dikit aja, kita langsung nyerah. Padahal, rasa pusing dan proses berjuang nyari solusi itulah yang sebenarnya ngebentuk ketajaman otak kita. Otak kita butuh olahraga kognitif itu buat tetap sehat. Oke, jadi gimana cara kita melatih kembali otot fokus ini? Ada 4 langkah simpel yang bisa langsung dipraktikkan. Pertama, mulai luangkan blok waktu buat fokus secara realistis sekitar 90 menit aja tanpa interupsi. Kedua, ciptain lingkungan kerja yang bener-bener steril. Maksudnya bukan cuma ngecilin tab browser ya, tapi beneran ambil handphone Anda dan masukin ke laci. Ketiga, jadikan AI asisten Anda buat ngurusin hal repetitif supaya waktu Anda lebih lega. Dan yang keempat, ini yang paling menantang. Latih diri Anda buat nahan rasa nggak nyaman. Kalau ide lagi mentok, tahan. Jangan buru-buru nyari jalan pintas instan. Kenapa semua ini penting banget? Simpelnya gini, di zaman dimana mesin udah bisa ngelakuin hampir segalanya, nilai jual Anda justru terletak di hal-hal yang nggak bisa ditiru sama AI. Kayak ngasih pertimbangan etis yang rumit, ngegabungin ide dari berbagai bidang yang beda, ngebangun kepercayaan dengan orang lain, dan pastinya menghasilkan pemikiran yang benar-benar orisinil. Melindungi waktu fokus Anda itu hukumnya wajib demi ngasah kemampuan-kemampuan ini. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Di dunia yang sekarang berlomba-lomba memanjakan kita supaya nggak usah repot-repot mikir, berani nggak Anda mengambil jalan sunyi untuk tetap berpikir mendalam? Melindungi fokus di era sekarang itu bukan sekedar buat gaya-gayaan, tapi itu adalah investasi paling berharga supaya kita nggak gampang tergantikan di masa depan. Keputusannya ada di tangan Anda.